Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil Lukas pada hari ini. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, "Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Injil Lukas pasal 17 ayat 6. Konteks dari bacaan ini adalah kesulitan yang dihadapi oleh para rasul dan pengikut Yesus pada waktu itu untuk melaksanakan ajaran Yesus dengan sungguh-sungguh, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik bagi mereka, yakni kesuksesan dalam hidup, kesembuhan dari segala sakit dan penyakit, pembebasan dari kuasa kejahatan, kuasa iblis dan kuasa-kuasa roh jahat lainnya yang membelenggu. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang iman yang menyembuhkan. Sebelum saya berbicara tentang iman, saya ingin terlebih dahulu berbicara secara singkat tentang 4 jenis penyakit dalam hidup kita manusia. Yang pertama, penyakit rohani, yaitu penyakit yang disebabkan oleh dosa. Penyakit rohani ini mengganggu dan dapat melumpuhkan kehidupan rohani seseorang. Penyakit rohani sebenarnya adalah penyakit yang paling berbahaya, karena penyakit ini mematikan seluruh kehidupan seseorang, tidak hanya kehidupan jasmani, tetapi juga seluruh kehidupan rohaninya. Penyakit ini menyerang hubungan manusia dengan Allah dan karenanya sungguh-sungguh mematikan. Kalau seseorang rohaninya mati, maka bagi dia sebenarnya segala-galanya mati. Sarana penyembuhan untuk penyakit rohani ini adalah pertobatan dan juga menerima sakramen pengakuan dosa. Di samping itu juga Ekaristi Kudus dan aneka devosi. Yang kedua, luka batin atau gangguan emosional yang menyangkut kehidupan emosional, perasaan, ingatan-ingatan akan peristiwa-peristiwa yang lampau, yang negatif, yang dialami seseorang sebagai suatu gangguan. Maka jika berbicara mengenai luka-luka batin, hal ini dapat dibandingkan seperti seorang menderita luka-luka fisik. Sarana penyembuhan untuk gangguan emosional ini adalah doa penyembuhan batin, penerimaan sakramen pengakuan dosa, dan juga perawatan psikiatris atau perawatan psikologis. Yang ketiga, penyakit fisik, yaitu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh berbagai macam hal berkenaan dengan fisik seseorang. Misalnya terluka akibat kecelakaan, kanker, tumor, virus, dan sebagainya. Tetapi seringkali hubungan penyakit yang satu dengan yang lain sangat erat. Penyakit fisik seringkali hubungannya sangat erat dengan penyakit batin. Gangguan-gangguan emosional dan gangguan pada ingatan bisa mempengaruhi fisik kita. Karena itu dalam pengobatan dewasa ini tidak hanya menyembuhkan fisik seseorang, tetapi juga menyembuhkan batinnya. Di mana bila seseorang disembuhkan batinnya, maka dia menerima kondisi yang memungkinkan penyembuhan fisiknya. Sebaliknya, bila batinnya tertekan, maka segala macam penyakit bisa mulai timbul. Misalnya penyakit jantung, pencernaan, sakit kepala, kanker, dan sebagainya. Dan itu menyuburkan penyakit-penyakit lainnya. Sebaliknya, penyakit fisik juga bisa menimbulkan penyakit batin. Karena orang tertekan dan tidak bisa menerima sakitnya, akhirnya timbul luka batin.
Sarana penyembuhan untuk penyakit fisik adalah doa iman untuk penyembuhan penyakit fisik, penerimaan sakramen pengurapan orang sakit, dan tentu sarana-sarana medis. Yang keempat, penyakit yang disebabkan oleh roh jahat. Penyakit ini bisa menyangkut bidang rohani juga, bidang emosional dan juga fisik. Orang bisa diganggu oleh roh jahat dalam berbagai bidang. Tentu saja gangguan roh jahat yang paling utama ialah mengganggu rohani seseorang. Si jahat hanya mempunyai satu tujuan, yakni menghancurkan manusia. Dengan berbagai cara, roh jahat ingin mengganggu, menghancurkan, dan menyiksa manusia. Dan yang utama ialah supaya manusia kehilangan persahabatan dengan Allah. Karenanya si jahat mau saja memberi kekayaan kepada manusia supaya orang tersebut kehilangan keselamatan jiwanya. Saya pernah menjumpai beberapa orang yang begitu mengemis pada kuasa-kuasa roh jahat dengan memiliki jimat dan sebagainya, yang kemudian mereka bisa pakai untuk mendatangkan kekayaan. Tentu iblis sangat senang karena dia tahu bahwa dengan itu dia akan kehilangan jiwanya, dalam arti jauh dari Tuhan. Jadi roh jahat bisa mengganggu secara fisik. Kadang-kadang orang sakit fisik tertentu disebabkan oleh gangguan si jahat. Sarana untuk pembebasan dari si jahat adalah eksorsisme resmi oleh imam yang ditunjuk oleh uskup dan juga doa pembebasan. Saudara-saudari yang terkasih, telah kita lihat tentang jenis-jenis penyakit berdasarkan sumbernya dan sarana-sarana penyembuhannya. Sarana-sarana penyembuhan yang alami tetap dapat digunakan, tetapi kita juga dapat berdoa secara khusus untuk penyembuhan sesuai dengan jenis penyakitnya. Dan untuk berdoa penyembuhan untuk keempat jenis penyakit ini diperlukan iman. Imanlah sebetulnya kunci untuk semua penyembuhan. Tentu saja iman yang disertai dengan cinta kasih. Bagi yang mau disembuhkan, syaratnya ialah iman. Bagi yang mendoakan dan melayani penyembuhan, selain iman dituntut juga adanya kasih. Sebab dalam doa penyembuhan, seseorang dipakai Tuhan untuk mengalirkan kasih Allah dalam iman. Kalau kita lihat dalam kitab suci, berkali-kali Tuhan menyatakan imanlah yang merupakan kunci penyembuhan itu. Berkali-kali dapat dijumpai pernyataan Yesus yang berkata bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Misalnya, seorang perwira Romawi yang begitu besar imannya, kemudian perkataannya tiap-tiap perayaan Ekaristi selalu diucapkan, di mana dia berkata, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dan kemudian Yesus mengatakan, iman sebesar ini belum pernah kujumpai. Dan setelah itu didapatinya hamba itu sehat kembali. Kita bisa baca itu dalam Injil Matius pasal 8 ayat 5-13. Di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 21-43, ketika Yesus pergi menuju rumah Yairus, di tengah jalan ada wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Dan dia berkata, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dan dia menjamah Yesus dengan iman. Kemudian terjadi penyembuhan dan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu."
Yesus menuntut iman supaya orang menjadi sembuh. Dalam Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6a diceritakan ketika Yesus sampai di Nazaret, Yesus tidak dapat mengadakan banyak mukjizat di sana. Hanya bisa menyembuhkan beberapa orang saja karena mereka tidak percaya. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh percaya dan yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, Dia bisa membaharui hidup kita, Dia bisa menyembuhkan kita, Dia bisa mengubah hidup kita, asal kita sungguh-sungguh mau percaya. Iman itu merupakan syarat untuk disembuhkan. Kalau kita tidak mempunyai iman, kita bisa memohon kepada Tuhan, Tuhan, tambahkanlah imanku. Sebagaimana disampaikan para murid Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Iman yang sejati berarti bersandar dan percaya kepada Allah yang memungkinkan Dia memenuhi rencananya di dalam dan melalui umatnya. Hal ini berarti kita juga harus percaya bahwa Allah sanggup dan mau menyembuhkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, supaya dapat mengerti iman secara lebih penuh, maka iman dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, iman persetujuan. Melalui iman ini, kita menerima kebenaran-kebenaran dasar ajaran Kristen. Jika kita mau sungguh-sungguh menghayati hidup Kristiani kita, maka iman jenis ini saja tidak cukup. Jika kita berhenti pada iman jenis ini saja, maka iman kita hanya berdasarkan pengetahuan intelektual belaka. Yang kedua, iman kepercayaan atau trusting faith. Melalui iman jenis ini kita percaya bahwa Allah itu baik, mengasihi, dan memperhatikan kita umatnya. Dengan iman ini kita mempercayakan hidup kita kepada Allah. Iman seperti ini juga hakiki, tetapi Allah menghendaki sesuatu yang lebih daripada iman jenis ini. Yang ketiga, iman penuh pengharapan atau expectant faith. Melalui iman ini, kita sungguh-sungguh berharap kepada Yesus untuk bertindak dalam situasi-situasi tertentu. Hal ini dikaitkan dengan mukjizat, di mana penyembuhan terjadi pada saat ini dan di sini. Hic et nunc, sesuai dengan kehendak Allah, terjadi pada seseorang yang berdoa atau didoakan pada saat itu juga. Umumnya tidak ada kesulitan kalau ditanyakan, apakah Anda percaya Allah dapat menyembuhkan Anda? Maka semua pasti spontan menjawab, ya, saya percaya bahwa Allah bisa menyembuhkan saya. Tapi jika ditanya, apakah Anda yakin bahwa Allah mau menyembuhkan Anda? Pertanyaan ini mungkin akan menimbulkan kesukaran. Ada macam-macam godaan, misalnya, apakah Allah mau menyembuhkan saya, orang seperti ini? Orang merasa berdosa, tidak layak, dan sebagainya. Saudara-saudari terkasih, justru Allah kita itu Allah yang maha murah, maha kuasa. Dia ingin menjadikan kita utuh kembali. Dan penyembuhan ini sebenarnya mengalirnya kuasa Allah ke dalam diri kita. Percaya bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi kita dan Dia mau menyembuhkan kita. Itulah expectant faith tadi. Jadi diperlukan iman yang hidup, yaitu kita sungguh-sungguh percaya dan berharap bahwa Allah akan menyembuhkan kita karena kita percaya bahwa Dia dapat dan mau menyembuhkan kita. Sebab kalau kita tidak memiliki harapan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus sungguh-sungguh berharap bahwa Tuhan mau
dan dapat menyembuhkan kita. Kalau de facto Tuhan sudah menyembuhkan begitu banyak orang, tidak perlu bahwa Anda menjadi kekecualian. Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang kita harapkan? Atau kita mengharapkan apa? Kita mengharapkan apa yang belum kita terima, apa yang belum kita miliki. Oleh karena itu, kita mengharapkan sesuatu yang belum kita miliki, tetapi di pihak lain, kita yakin bahwa itu dapat kita miliki dan dapat kita terima. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata surat kepada orang Ibrani pasal 11 ayat 1b. Kita tidak melihat dengan budi atau pikiran kita. Kita tidak melihat dengan mata jasmani kita. Tetapi kita melihat dengan mata batin kita suatu realitas yang melampaui kekuatan budi kita, melampaui pikiran kita, melampaui jangkauan pikiran kita. Karena itu, oleh iman ini, expectant faith tadi, kita memasuki dunia Allah dan kita melihat segala sesuatu dengan pandangan Allah sendiri. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.